Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Khairat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan tentang kesalahan-kesalahan di dalam masjid. Pada pertemuan terdahulu kita sampai kepada poin ke-33. Maka pada kesempatan malam kali ini kita mulai dari poin ke-34. Poin ke-34 dari kesalahan dalam masjid ini adalah hiasan atau ornamen masjid. Di antara kesalahan yang sudah umum dan merata terjadi, yakni menghias masjid dengan berbagai macam ornamen. Sekarang ini apabila kita masuk ke masjid, maka kita akan melihat berbagai macam ornamen yang melenakan, ukiran-ukiran yang mencengangkan, ya, atau warna-warna yang berkilauan. Bahkan dikatakan sebagian ulama seolah-olah kita masuk ke dalam istana dunia, ya. Sehingga sebagian orang tidak khusyuk di dalam beribadahnya itu atau melakukan perenungan tadabbur itu. Yang semestinya masjid itu yakni mengingatkan kita kepada akhirat, serta memotivasi kita untuk tawaduk, merendahkan diri kita, dan zuhud terhadap dunia yang fana ini. Karena itu para pendahulu kita, para salafus soleh, mereka memakruhkan atau tidak menyukai menghias masjid. Ya, para salaf pendahulu tidak suka menghias masjid. Yakni yang dimaksud apabila menghiasnya itu sampai berlebih-lebihan, ya. Waalaikumsalam. Tidak sampai berlebihan, ya, memakruhkannya. Sekali lagi, para salaf kita memakruhkan menghias masjid bila tidak sampai berlebihan. Bahkan kalau sampai berlebihan maka mereka mengharamkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Rabbnya. Surah Al-Isra ayat 26-27. Wa annal musrifina hum ashabun nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas itu, mereka itulah penghuni neraka. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bab membangun masjid. Abu Sa'id berkata, atap masjid sebelum terbuat dari daun kurma. Kemudian Umar memerintahkan untuk membangun masjid, seraya mengatakan untuk melindungi manusia dari hujan, tapi jangan beri warna merah atau kuning. Anas mengatakan mereka bermegah-megahan dengannya. Kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit sekali.
Sahabat Ibnu Abbas berkata, kalian benar-benar akan menghias masjid-masjid kalian sebagaimana dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Ini hadis sahih Al-Bukhari di kitab Thaharah. Al-Imam Al-Tirmizi juga Al-Imam Hakim meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iza zakhraqtum masajidakum wa hallaitum masahibkum faddamaru alaikum." Jika kalian menghias masjid kalian dan menghias mushaf, yakni Quran, maka kehancuran akan menimpa kalian. Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai manusia bermegah-megahan dengan masjid. Ini hadis sahih dikeluarkan Abu Dawud. Dalam Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW sholat dengan memakai pakaian yang memiliki hiasan. Lalu beliau melihat hiasannya sekali lewat, sekali pandang. Ketika selesai beliau berkata, bawa baju ini kepada Abu Jaham dan bawakan kepadaku pakaian kasarnya milik Abu Jaham, karena pakaian yang kupakai ini telah melalaikanku dari sholat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Hafiz berkata, diambil dari hadis ini mengenai kemakruhannya segala hal yang dapat melalaikan sholat, seperti warna-warni, ukiran, apalagi gambar atau sejenisnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis ini dimakruhkan menghias mihrab dan dinding masjid, mengukirnya dan hal-hal lainnya yang dapat melalaikan. Imam Malik pernah ditanya tentang masjid, apakah dimakruhkan menulis di kiblatnya dengan pewarna seperti ayat kursi, Al-Ikhlas, Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, ya, dan sejenisnya? Dijawab, saya menilai makruh menulis di kiblat atau di masjid sesuatu dari Al-Quran dan ornamen, karena itu dapat melalaikan orang sholat. Kalau kita tuh apa namanya? Kaligrafi. Maka ringkasnya adalah menghias dinding-dinding masjid, menghias atapnya dengan ukiran, kaligrafi, hiasan, dan warna-warni adalah tidak boleh. Pertama, alasannya karena masjid Nabi SAW itu tidak dihias. Kedua, Nabi SAW melarang menghias masjid dan memberi ancaman terhadap siapa yang menghiasnya. Tadi hadis tadi ya, jika kalian menghias masjid kalian dan menghias mushaf kalian, maka kehancuran akan menimpa kalian. Ini hadisnya hasan. Yang ketiga, melalaikan orang-orang yang sholat dan mengacaukan hati orang-orang yang sedang beribadah, itu tidak boleh. Yang keempat, ya dana yang dikumpulkan para pengurus masjid adalah wakaf yang tidak boleh dibelanjakan kecuali untuk maslahat syariah bagi masjid. Apa itu? Membangunnya, apalagi memperbaikinya, ya, apalagi memberikan Ramadhani, sejadah, apalah namanya, dan seterusnya. Sedangkan menghias bukan kemaslahatan syariah, bahkan boleh jadi sebagiannya bisa diharamkan atau paling tidak dibenci, dimakruhkan. Dan tidak boleh membelanjakan harta wakaf sesuatu yang dimakruhkan apalagi diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kita lihat banyak ya ini masjid yang berhias, bahkan itu menjadi tanda kiamat. Bahkan kita lihat sebagian masjid itu penuh dengan
kaligrafi. Yang kadangkala yang orang tuh bisa baca Quran aja nggak bisa bacanya ya, karena karena yang lebih diutamakan itu kayak itu keindahannya, bukan membacanya. Kalau kita pikir buat apa tuh di dinding ya kan? Hanya sekedar untuk nah itulah yang jadi masalah itu. Iya. Nah itu ya, wallahu taala alam. Kemudian yang ke-35, menguburkan mayat di masjid. Nah, ini bahkan bid'ah yang sudah tersebar di kalangan kita. Ada orang meninggal, maka dia dikuburkan di masjid. Entah dia karena tokoh agama situ, imamnya, atau dia pemilik atau yang bangun masjid itu. Beberapa waktu yang lalu di kota kita sempat juga heboh ya kan, ada orang dikubur di, ingat nggak berapa tahun lalu ya, yang di apa, dekat bandara ya, kalau nggak salah toko tarekat, nah, ingat nggak? Dia dikubur di depan masjid tarekatnya itu, pas di pinggir jalan setapak orang lewat, sehingga warga kampung di situ tuh merasa risih dan sempat heboh itu, jadi viral beritanya. Ya, sebenarnya ini kalau kita tinjau dari sunnah, ya ini itu adalah kesalahan, yakni mengubur orang di masjid. Ya, kenapa? Yang pertama, perbuatan ini menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, yakni mereka membangun tempat ibadah di atas kubur para nabi mereka dan orang-orang soleh. Siapa yang ngomong? Bukan kita, bukan ulama, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis dari Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah fi maradihi alladhi lam yaqum minhu. Rasulullah SAW mengatakan pada saat sakitnya yang tidak bangkit dia darinya. Apa kata beliau? La'nallahul yahuda wan nasara ittakhazu kubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat apa? Ibadah. Laula zalika ubriza qabruhu ghaira annahu khusyiya an ayattakhiza masjidan. Seandainya bukan karena hal itu, niscaya akan ditampakkan kuburnya. Kalau tidak dikhawatirkan kuburnya akan dijadikan masjid. Ya. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan juga Muslim. Yang kedua, alasannya Nabi SAW melarang membangun masjid di atas kuburan. Ini hadis Muslim, dia riwayatkan dari Jundab bin Abdullah al-Bajalli. Beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Anna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Ala fala tattakhizul qubura masajida." Ya, innai annahakum ma'an zalik. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian telah menjadikan kubur para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, jangan menjadikan kubur sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari hal itu. Ini hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, siapa yang membangun masjid di atas kubur, maka ia adalah manusia terburuk. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sanadnya sahih dari sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu an. Dia berkatakan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW, akhriju yahuda ahlil hijar wa ahli
Najran min jaziratil Arabi wa'lamu anna shiraran nasi alladhina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Usirlah kaum Yahudi, penduduk Hijaz dan penduduk Najran dari Jazirah Arab. Ketahuilah bahwa seburuk-buruk manusia ialah orang-orang yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan menurut para ulama, kita diharamkan atas kaum muslimin menjadikan kubur para nabi dan ulama sebagai tempat ibadah. Ini beliau katakan di kitab tafsirnya. Syekhul Islam mengatakan diharamkan memberi lampu pada kubur, membangun masjid di atasnya, dan wajib menghilangkannya. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama terkemuka tentang itu. Ini beliau sebutkan di kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Orang yang sholat di masjid ini ada 3 keadaan. Pertama, berniat sholat di masjid yang terdapat kuburnya untuk mencari berkah, tabarruk kepada penghuni kubur tersebut. Ini haram. Yang kedua, dia sholat di masjid yang terdapat kuburnya, nggak ada dia niat tabarruk, mencari berkah kepada penghuni kubur. Ini dimakruhkan. Yang ketiga, ia sholat di masjid yang terdapat kuburnya dan dia tidak tahu dalam masjid itu ada kuburnya, maka ini dimaafkan dan tidak dimakruhkan untuk dia karena tidak tahu. Kecuali dia sudah tahunya selesai sholat dia, oh ternyata ada kuburannya. Nah, tapi kita lihat sekarang nih, betapa sebagian kuburan itu yakni lebih megah dari rumah, bahkan lebih megah dari istana. Ya, nah, coba kita lihat kuburan tokoh-tokoh yang tanda kutip tuh ya, para sunan apa ya kan. Sementara kalau kuburan kita lihat kuburan di Masjid Nabawi itu, samping Masjid Nabawi ya, itu cuman apa? Tanah aja, ditaruh batu aja, nggak ada benar-benar julunkan sunnah itu, yakni tidak boleh dibangun kuburan itu, tidak boleh semen, nggak boleh ditulis. Tapi sekarang kita lihat coba di mana, apalagi di Indonesia, mana kuburan yang nggak disemen? Sebagian ulama mengatakan nggak boleh sama sekali, mutlak. Tapi ada ulama yang memberikan dalam tanda kutip, kalau hanya sekedar menulis nama saja untuk diketahui ini kuburan Siano. Sebagian ulama ada yang mulaikan, wallahu alam. Tapi yang sebaiknya adalah kita mendekati sunnah. Dan kita lihat sekarang di Bengkulu aja, coba jamaah pergi ke kuburan-kuburan Bengkulu. Rata-rata sekarang kuburan itu semuanya dibangun, disemen. Bahkan susah kita kadang lewat tuh karena kuburan itu tidak teratur. Bahkan kita mau melangkah masuk ke halaman atau wilayah itu sudah minjak kubur. Boleh nggak minjak kubur? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi ternyata karena kuburnya itu dempet-dempet. Mungkin cuma kuburan makam pahlawan lah yang rapi itu ya, yang ada jalan setapak pinggirnya, sampingnya, jalan utamanya. Jadi orang kalau bawa mayat itu mudah. Kalau kuburan lain mana? Apalagi kuburan dekat rumah saya, Kebun Beler, sudahlah tanahnya begini, begitu melangkah langsung minjak kuburan. Orang yang bawa keranda itu, gak mungkin tidak dia mesti minjak kuburan itu. Padahal kata Nabi, lebih baik kamu terbakar pakaianmu dan badanmu daripada kamu menginjak atau duduk di kuburan. Tapi saya dengar dan juga saya sudah melihat kuburan di belakang museum tuh Padang Dedok ya. Nah, yang baru itu sekarang udah bagus tuh. Karena memang dia berbayar. Ayah Anda pernah melihat? Ayah Anda pernah situ ya? Nah,
dia dikasihnya rumput. Ya, cuman dikasih nama terus rumput. Sama kayak di Jakarta itu. Kuburan ayah saya itu di Pondok Rangon. Nah, itu rumputnya hijau seperti karpetnya. Nggak ada dikasih, nggak boleh di apa? Nggak boleh di apa? Pagar-pagar. Nggak boleh di semen-semen dan seterusnya. Kalau kuburan yang banyak tuh ya Allah. Sempat viral berapa hari yang lalu ada orang maling pagar kuburan orang. Tahuannya gimana? Ketahuannya ada CCTV yang di samping kuburan itu. Dia diangkatnya pakai apa? Pakai motor. Ya Allah. Sini nih segede ini pembatas sholat nih. Sutro ini loh. Iya. Ya besi kan. Orang besi aliran got aja sering diangkat orang ya kan. La haula wala quwata illa billah. Anda yang lebih tahu harga besi berapa sekilo. Nah, kita kembali ke tadi itu. Jadi banyak sekali itu. Yani kuburan-kuburan yang dibangun itu. Dan itu meniru. Nah, pertanyaannya muncul, ya Ustadz, itu gimana kuburan Rasulullah itu? Coba, apa jawabannya? Kuburan Rasulullah itu dijawab oleh para ulama, bukan saya yang jawab, para ulama. Awalnya kuburan Nabi itu di kamar istrinya Aisyah. Karena menurut sunnah para nabi itu dia dikubur di tempat dia meninggal. Di mana dia meninggal Nabi itu? Di jalan ya di situ dikubur. Makanya tidak ada satupun kubur Nabi yang diketahui dengan pasti ini kuburan Nabi kecuali kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ke Nabi Adam, Nabi apa enggak ada itu. Itu hanya tebak-tebakan saja. Ada hikmahnya. Kenapa Allah menutup pintu kuburan si anu enggak ada. Adapun klaim-klaim ini kuburan Nabi ini, Nabi itu cuma prasangka orang aja, enggak ada yang pasti. Untuk menutup pintu gulu terhadap kuburan. Itu kuburan Nabi SAW tuh kalau nggak dijaga askar tuh, aduh betapa banyak orang yang bisa jatuh ke dalam bid'ah bahkan syirik. Saya ulangi tadi itu, Nabi dikubur di mana awalnya? Di kamar Aisyah. Awalnya di situ. Meninggal sahabatnya Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Dikubur di samping Nabi. Jadi ini Nabi, terus ini Abu Bakar. Abu Bakar sampingnya. Meninggal lagi Umar minta izin dengan Aisyah, aku mau dikubur di samping sahabatku di sini nah. Lagi. Nah, sejak itulah setiap Aisyah masuk kamar itu dia pakai hijab karena Umar bukan mahramnya Aisyah, sementara Abu Bakar bapaknya mahramnya. Jadi awalnya itu. Nah, dimulainya itu yakni pelebaran Masjid Nabawi. Zaman Khalifah kalau saya tidak salah Al-Ma'mun itu. Yakni dia memasukkan kubur Nabi itu masuk wilayah Masjid Nabawi. Sebenarnya sebagian para sahabat yang pernah saya baca ya, yang masih hidup sudah melarang jangan masukkan itu. Tapi sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Makanya para ulama mengecualikan. Karena kita tetap boleh sholat di Masjid Nabawi itu walaupun ada kubur Nabi. Pertama, kalau misalnya kubur Nabi itu dikeluarkan dari Masjid Nabawi, itu fitnahnya besar. Itu aja orang ya berlomba-lomba kan mau cari tabaruk. Yang kedua, kalau saya tidak salah 3 atau 4 lapis itu dinding pembatas kubur Nabi itu. Jadi kubur Nabi di dinding lagi, di dinding lagi. Dan bentuknya itu segi 5. Kita ini kan segi 4. Jadi segi 5. Jadi orang diusahakan oleh apa tuh sehingga tidak langsung sholat itu menghadap ke kuburan Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Apa tandanya itu kalau kita mau lihat Masjid Nabawi itu yang kubahnya warna hijau kayak gini. Nah itulah di bawah kubah itulah kuburnya Nabi. Yang dulu itu kamarnya. Dekatnya itu ada
Raudoh itu juga ini warna karpetnya dulu hijau, nggak tahu lah sekarang. Jadi kita kembali ke tadi, jadi nggak boleh kita yakni mengubur orang di masjid, nggak boleh membangun masjid di kuburan. Ini perkara besar karena ini bisa merusak tauhid. Yani lihatlah di Indonesia ini, coba Anda jalan ke Jawa terutama, kuburan mana yang nggak ramai orang duduk bersimpu seperti udah itu, dia berdoa. Kalau dia berdoa dengan apa? Dengan Allah melalui perantara mayit dalam kubur itu juga tetap maksiat. Karena tidak boleh tawasul kepada orang yang sudah mati. Kalau dia minta langsung kepada yang mati itu, mayat di kubur itu syirik akbar. Berperantara aja nggak boleh. Kita berperantara itu kepada orang yang masih hidup. Sebagaimana para sahabat dulu waktu ada kemarau, mereka bertawassul dengan Abbas. Ya. Dia minta doakan pada Abbas. Nah, kita berdoa sama orang yang masih hidup. Kita lihat mak kita, doain mak aku supaya ini. Boleh. Saya misalnya minta ayahanda tolong doakan saya. Gak apa-apa. Tapi kepada orang yang mati gak ada. Bahkan orang mati itulah yang butuh apa? Doa dari kita yang hidup. Apabila mati anak Adam itu, kata Nabi dalam hadis Muslim itu, putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya itu doa anak yang saleh. Jadi doa, mendoakan orang. Berarti orang yang dikubur itu yang butuh. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ya ahlal kubur. Mereka yang butuh itu. yakni istighfar kita, permohonan ampun. Ya. Jadi ini berhentilah kita, nasihatilah keluarga kita dari memuja-muja kuburan itu. Bahkan sebagian orang ada bernazar, kalau saya lulus, kalau saya diterima lamaran saya, kalau saya dapat anak, aku akan iktikaf di kubur Sunan ini. Nggak ada itu. Nggak boleh kita melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Al-Masjid Nabawi, Al-Masjidil Aqsa. Nggak boleh kita dalam rangka ibadah menganggap keutamaan satu tempat kayak masjid, sama semua masjid itu. Nggak ada bedanya, kecuali 3 masjid yang beda. Al-Masjidil Haram 100.000 kali dibanding sholat di masjid lain. Al-Masjidil Nabawi 1000 kali. Masjidil Aqsa ada yang bilang 500, ada yang 1000. Selain masjid itu sama, Istiqlal dengan Al-Khairat sama. Nilainya 1. Sholat di Masjid Raya, Masjid Anggun, Masjid Baitur Rahman Aceh, Baitur Rahim Medan sama. Masjid Raya Ujung Pandang, masjid sama semuanya. Mau masjid di Maroko, di mana. Bahkan masjid di Mekah, Madinah sama. Kecuali tadi 3 masjid itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Itu yang beda. Jadi nggak ada. Masjid aja nggak ada keistimewaan, apalagi kuburan. Ini kita dididik jadi bisa menyekutukan Allah, yakni berlebihan kepada orang yang sudah mati. Para sahabat nggak pernah bertabarruk dengan kuburan Nabi, nggak pernah. Kalau ingin bertawassul dengan apa? Dengan sholawat Nabi boleh. Sunnahnya kita berdoa itu setelah memuji Allah lalu kita bersolawat. Itu ya. Gitu. Yang ke-36, kesalahan dalam masjid ini mengkhususkan tempat untuk sholat di masjid. Nah ini nggak boleh. Jadi sebagian kita kaum muslimin ada yang rajin sholat di masjid, dia
buat khusus tempat untuk dia. Tidak boleh orang sholat situ. Ini nggak boleh ini. Malah diusirnya orang, pergi. Tempat saya nih. Nah, ya itu nggak boleh itu. Ya, dia tidak sholat kecuali tempat itu, entah di dekat mimbar kek, di mana lagi, samping kanan imam, dekat tiang, di situ. Itu tadi ya. Kalau ada orang yang duluan duduk situ diusirnya, aku tempat aku nih, itu nggak boleh itu. Walaupun masjid itu dia yang bangun, nggak boleh. Sampai marah lagi dia ya. Kenapa? Pertama, Nabi SAW melarang hal itu. Ini dari riwayat Abu Dawud, hadisnya Hasan. Dari Abdurrahman bin Shibl, dia berkata, Nabi SAW melarang bersujud seperti burung gagak mematuk, duduk seperti binatang buas duduk, dan seseorang yang mengkhususkan tempat dia di masjid itu seperti yang dilakukan oleh onta. Ini hadisnya Hasan. Ini Nabi melarang kita. Ya, nggak boleh. Udah, nggak boleh ini terus misalnya ini. Lalu kalau ada orang, ambu kok, udah nengok bekas ambu duduk. Itu adun ambu tulis. Nggak boleh itu. Ya. Yang kedua, ia melewatkan untuk memperbanyak tempat akan bersaksi untuknya bahwa ia bersujud di atasnya. Jadi kalau ada orang sholat di situ terus, jadi tempat dia yang bersaksi itu, jadi tempat kita sujud itu itu mereka nanti akan bersaksi. Oh, si Amri ini pernah sujud di saya, atau tempat sujud kita tadi. Mak juga, oh ini Maisaro ini, Fatimah ini, Khadijah ini, ada yang namanya Maisaro. Fatimah Khadijah. Dia pernah sujud. Jadi makin banyak tempat sujud kita, makin banyak nanti tempat yang bersaksi kepada kita. Dalilnya mana ini? Surah Al-Zalzalah itu. Yauma izin tuhaddisuha akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya itu, yakni si fulan ini sujud sini itu. Termasuk juga kalau maksiat, makin banyak tempat maksiat, nah makin banyak juga tempat yang bersaksi. Oh, si Robert ini dia pernah ini di sini, pernah ini di diskotik ini, pernah mabuk di sini, pernah zina di situ. Maka tinggalkanlah kita tempat-tempat yang menjadi saksi nanti di akhirat. Karena semuanya akan jadi saksi bagi kita tempat, bahkan badan kita juga. Bahkan nanti Allah akan kunci, ya kan? Mulut kita nggak bisa ngomong. Itu ada syair di Quran juga ada. Ngomong nggak berogi. Tangan yang berbicara, kaki. Kata pantatnya, dia duduk pernah di sini. Nah, itu ya. Yang ketiga, biasa dengan satu tempat dan berkali-kali menempatinya itu dapat menghilangkan kelezatan beribadah dan kekhusyuan dalam ketaatan. Yang terakhir, yang keempat, ada kalanya hal itu akan membawanya kepada riya dan sum'ah. yakni sombong, riya, pamer. Ya. Maka disunahkan sholat di dekat mimbar dengan demikian ya. Jadi bisa membuat itu nanti dia merasa, wih lihatlah, aku selalu hadir duluan tepat waktu di depan mimbar. Sesekali kita pindah, sekali ya kan, itu. Kecuali apa misalnya? Kecuali memang darurat nian. Apa contohnya? Ada nggak mak? Pengecualinya ada nggak mak? Ada nggak jemaah? Ada nggak? Kecuali mungkin ya gaek tua yang sudah tidak sanggup berdiri. Yang dia sholatnya sudah pakai kursi. Mungkin kita maklumi dia. Mungkin larangan ini tidak dimaafkan bagi dia. Ya, ini diberi rukhsah. Kenapa? Dia sulit mau pindah-pindah. Ya kan? Maka dia tempat dia misalnya di sujud sekali. Supaya tidak merepotkan dirinya dan orang lain.
Saya ini ada ngisi di beberapa masjid. Ada satu masjid itu yang di situ banyak sekali orang yang sholat pakai kursi. Yakni gaya tua laki-laki. Banyak sekali, lebih dari 5. Lupa saya masjid mana. Dan mereka sengaja mencari tempat-tempat di tepi, di pinggir. Kenapa? Karena mereka takut merepotkan orang. Mungkin mereka merasa sapnya kurang rapi kalau mereka berada di tengah. Jadi mereka mencari yang di pinggir gitu. Mungkin insya Allah orang yang seperti itu dimaklumkan. Termasuk juga imam. Imam nggak apa-apa dia. Imam tetap udah. Dia tempatnya di mana? Ya di depan terus. Nggak apa-apa. Kelak salah pengertian pula. Subuh kelak. Weh, kok kecil seram tidak boleh depan tuh. Harus pindah. Enggak, kalau imam tuh dia boleh tempatnya ya di situlah. Ya kan? Boleh dia. Karena memang ya, imam ya tempatnya di mana lagi kalau bukan di depan tuh lah. Itu pengecualian. Yang ke-37, larangan masuk masjid ini. Makan bawang putih, bawang merah, bawang bakung, bawang apa lagi? Ya bawang lah. Atau barang-barang atau makanan yang mengandung bau. Ini kesalahan ini. Ya, jengkol, peti ya. Karena mulut mereka menyebarkan bau makanan itu. Nabi melarang padahal. Itu ada di kitab Sahihain dari Jabir bin Abdullah. Nabi SAW berkata, "Man akala thuman au yasolan falyatazilna au liyatazil masjidana." Barang siapa makan bawang putih atau makan bawang merah, hendaklah dia menyingkir dari kami. Yakni maksudnya mereka menyingkir dari masjid. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Man akala min hazis syaharati fala yaqraina wala yusallayna ma'ana. Siapa yang makan dari pohon ini, janganlah ia mendekati kami, jangan pula sholat ya bersama kami. Ini hadis Bukhari Muslim. Apa alasannya? Apa alasannya, Mak? Karena bau-bau itu dapat mengganggu kaum muslimin yang mereka sedang berkumpul di masjid. Dan juga mengganggu malaikat. Kan kita sudah baca tuh hadisnya. Yakni malaikat itu suka dengan bau yang wangi. Dan malaikat tidak suka bau yang busuk. Salah satunya hadis Muslim dari Jabir, barang siapa makan bawang merah, bawang putih, bawang bakung, jangan dia dekat sholat kami. Ya, dengan dekat masjid kami. Fa innal malaikata tata'azzan mimma yata'azzan minhu banu Adam. Sebab malaikat merasa terganggu dengan apa yang manusia merasa terganggu olehnya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi apabila manusia terganggu dengan sesuatu, berarti malaikat juga merasa terganggu. Kita terganggu nggak dengan bau? Halo? Bau apa? Ya bau apa saja. Kalau bau bawang saja itu mengganggu, apalagi yang lebih itu. Bau ketiak. Coba, maknanya saya harus terus terang ini ya. Maka kita harus sadar diri kita. Makanya kita disuruh ke masjid itu dalam keadaan sunnahnya itu rapi, bersih, dalam keadaan wangi. Disunnahkan pakai minyak wangi laki-laki. Kenapa? Karena itu dapat mengganggu orang. Coba Anda bayangkan, apalagi masjid kita sekarang rata-rata pakai AC, yang kalau keluar bau masam, bau itu nggak bisa keluar dia berputar masuk ke dalam apa AC itu. Ya subhanallah. Coba kalau ada orang dia pakai kaos kaki, sudah 3 minggu nggak dia ganti-ganti itu kaos kaki, dia bekerja di pasar berkeringat, lalu dia masuk dengan kaos kaki itu,
Coba bayangin. Bayangin aja, nggak usah dicium baunya. Itu kalau ditaruh di kolam ikan, itu ikannya juga menangis mungkin. Menjerit ikannya tuh, tolong, tolong. Cuma dia nggak bisa ngomong. Apalagi kita itu. Nah itu. Paham ya? Iya benar. Bahkan dikatakan di sini bahwa seorang imam, bagaimana sikap seorang imam itu? Kalau ada orang yang seperti itu, dia boleh itu menyuruh orang itu keluar dari masjid, karena bisa mengganggu itu. Kalau dikira orang ini bisa disuruh, maaf Pak, ini cuci dulu kakinya, maaf Mas, amankan dulu ketiaknya misalnya, atau kalau bisa ketiaknya tinggallah di luar dulu. Ya. Hah? Itu kan, makanya saya bilang tadi kalau bisa. Kalau enggak ya sudah. Menangislah kita, sholat tidak bisa menangislah Anda. Betapa Anda sholat dalam keadaan menahan nafas. Kenapa? Karena di sebelah Anda orang yang punya masalah dengan Allahu Akbar. Kenapa kok ustadznya? Lah saya juga sering juga pengalaman. Maka saya kalau mau pergi kadang sering juga tanya, Dek, coba udah ada nggak, ada bau-bau yang ini nggak? Ya pakai dong roll on tuh katanya. Pakai dong apa namanya? Apa itu mak namanya? Rexona itu. Ya kan? Kalau mak zaman dulu apa tuh mak? Ya itulah pokoknya itulah. Yang supaya jangan timbul bau. Karena ini pengaruh itu. Ya? Kalau di zaman Nabi dulu apa? Tapi ada juga ini ya. Dikatakan bahwa ada sahabat itu yang dia tetap dimaafkan oleh Nabi. Ada hadis Bukhairah bin Subah, dia mengatakan, aku makan bawang putih, lalu aku datang ke masjid Nabi. Aku ketinggalan 1 rakaat. Ketika aku maksud Nabi, Nabi mencium bau bawang itu. Setelah menyelesaikan sholatnya, beliau barang siapa makan dari tumbuhan ini, yakni bawang ini, jangan dia dekati kami sampai hilang baunya. Ketika aku selesai sholat, kata Mughirah, aku datang kepada beliau, wahai Rasulullah, demi Allah ulurkan tanganmu padaku. Kemudian aku masukkan tangan beliau di lubang bajuku ke dadaku. Ketika beliau mengetahui dadaku terbalut, maka beliau mengatakan, kamu punya uzur. Ternyata dia untuk obat tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Maka Anda atau kita semua yang memberikan wangi-wangian kepada masjid, Allah akan memberikan apa? Pahala. Mak yang mencucikan mukena masjid, sejadah masjid, lalu memberikan molto apa? Dapat pahala besar dari Allah. Kita juga punya peci, dicuci peci itu. Minimal kalau peci hitam agak payah dicuci dah. Minimal dikasihlah, ditaruhlah di dalamnya itu apa? Kapur baru biar disedot baunya itu. Ya kan? Kalau peci-peci kayak ini enak nih, kayak ini. Kalau ini kan payah juga dicuci, ya kan? Peci itu enak dicuci. Makanya saya juga tidak menganjurkan pakai peci yang ada tulisan apa? La ilaha illallah Muhammad, jangan itu. Karena khawatir pas mencucinya itu terhina tulisan itu. Ya ini dia tercampur dengan perabotan lenong itu. Masa itu tulisan la ilaha illallah ada perabotan lenong campur itu kan? Itu menghina itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita di saat kita memuliakan rumahnya, yakni masjid. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.